Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang ulun tuan hormati Imam Cik, Imam Gampung, Ketua BKM, Perangkat BKM, kemudian mungkin ada Ketua Pemuda, ada juga kecil ya. Yang sudah menyambut kami di tempat yang mulia ini, kemudian kepada koordinator subuh keliling dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat proses kejadian manusia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kenapa mesti 9 bulan? Kenapa Allah tidak mengatakan kun fayakun, jadi manusia dan jadilah? Kenapa mesti setelah 4 bulan di dalam kandungan baru diberikan roh oleh Allah? Kemudian setelah 9 bulan, thummas sabila yassarah, saya permudah dia untuk lahir ke dunia ini. Kenapa mesti 9 bulan? Kenapa Allah tidak mengatakan saja kun fayakun? Satu. Yang kedua, penciptaan Nabi Adam alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Al-Baydawi, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ada 3 tahap penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama at-tin, tin itu tanah. Proses tanah ini 40 tahun lamanya. Kemudian ke proses yang kedua, hamaim masnun. Hamaim masnun itu tanah liat. Kemudian 40 tahun selanjutnya min salsaling kal fakhar. Sehingga kata Ibnu Abbas, penciptaan Nabi Adam itu 120 tahun lamanya baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam tidak diciptakan kun fayakun, jadi maka jadilah? Kenapa mesti ada 3 proses ini? Kenapa mesti 120 tahun? Sehingga di dalam tafsir Baydawi dikatakan Nabi Adam itu diberikan roh ba'da mi'ah wa ishrina am, setelah 120 tahun lamanya. Proses yang kedua. Sekarang yang ketiga, kenapa langit dan bumi ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sittati ayyam, kenapa mesti 6 hari? Di dalam tafsir Baydawi beliau mengatakan 1 hari yang dimaksud di situ, ayyam di situ adalah 1000 tahun. Artinya kenapa mesti 6000 tahun? Kenapa tidak kun fayakun, jadi bumi, jadi langit? Maka dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika beliau menafsirkan Al-Quranul Karim, kana taratakan fafataknahuma, langit dan bumi dalam Al-Quran disebutkan dulu menyatu dia, dulu menyatu. Fafataknahuma, saya pisahkan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Fayabqa al-ardu fi makanihi wa rafa'a as-samawat, bumi itu pada tempatnya dan langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan oleh Allah bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang. Pertanyaannya, kenapa mesti 6 hari? Kenapa tidak 5 hari? Kenapa tidak 4 hari? Kenapa tidak kun fayakun? Ya. Penciptaan manusia, kenapa mesti 4 bulan baru diberikan roh? Kenapa setelah 9 bulan thummas sabila yassarah? Kemudian Nabi Adam begitu juga. Kenapa mesti 120 tahun? Langit begitu juga, penciptaan langit dan bumi. Tidak ada lain, supaya manusia menggunakan akalnya dan berpikir. Manusia tidak jadi begitu saja, tetapi melalui proses-proses. Latar kabun natabakan antabak. Makanya supaya manusia kita mikir banyak. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Wahai Adam, nanti walaupun dalam beberapa literatur tafsir, insan itu
ada yang menafsirkan Adam, ada yang menafsirkan ammatun nas, semua manusia. Tapi kebanyakan mereka cenderung insan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Wahai Adam, kata Allah, kamu hebat seperti ini bukan hebat begitu saja. Kamu punya prosesnya, Adam. Ada proses. Setelah 120 tahun, maka di dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Ibnu Katsir, apa katanya? Nabi Adam sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, terbentang tubuhnya di antara Mekah dan Taif. Ketika itu, fanazala iblis, fanazala malaikah, faqala iblis. Iblis mengatakan kepada malaikat, atasjudu li hadzal bashar? Kamu mau sujud kepada pemuda ini, kepada laki-laki ini yang tidak diberikan apa-apa oleh Allah? Dia terbujur kaku di antara Mekah dan Taif. Fadakhala ila famihi wa kharaja min duburihi. Iblis masuk melalui mulut Nabi Adam dan keluar melalui duburnya. Apa kata iblis? La ajudu syai'an. Saya tidak dapat apa-apa di dalam Adam alaihissalam. Untuk apa kita sembah dia? Ya, makanya ketika diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai Nabi Adam itu ada, baru nilai, Pak. Makanya kita begitu juga. Sehebat apapun katanya, hana hebat katanya, Pak. Menyo kagak pisah roh dan tubuh, hana hebat le katanya. Katanya melanggih kepada Allah, katanya hana patuh bak perintah Allah. Kata Imam Sawi, kenapa? Gara-gara roh itu disatukan dengan tubuh. Ketika dipisahkan dengan tubuh, roh cukup patuh kepada Allah. Makanya ketika Allah bertanya kepada roh, alastu bi rabbikum? Roh menjawab, qalu bala. Ya, betul ya Allah. Tetapi kata Imam Sawi, ketika roh itu disatukan dengan tubuh, nyan kamu lai, tubuh ilakenyo, ilakeje, fasilitas. Dia minta fasilitas. Saya tidak mau ke masjid kalau tidak dengan mobilnya, belonyo, ibahli tubuh, maka kita tidak adil. Kenapa untuk tubuh selalu kita penuhi? Ipagahli tubuhnya ke goes-goes beloi tangan yang 50 juta apa? Get dipegah tubuh. Nyo untuk goes-goes beloi sepatu yang 1 juta apa? Dipegah, Pak. Tetapi ketika roh kita minta, lun mehutah, lun medakdu hati tapi, lun gundah tapi, lun mehut temayang, ipagah lu bek temayang, Pak. Hana wate temayang. Hek. Nyo lun mehut tahajud, hanjud. Kita untuk tubuh semuanya kita berikan, Pak. Tetapi ketika roh minta sesuatu ketenangan, Pak. Dia ingin berdialog dengan Allah. Dia ingin salat. Dia ingin berdoa, Pak. Selalu dilarang. Beknya. Dan kita tidak adil, Pak. Nyo tajuk, nyo hana tajuk. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini proses namanya, Pak. Latar kabunna tabakan antabak. Artinya apa? Kehidupan manusia itu disuruh pikir oleh Allah. Awak drone tidak jadi begitu saja. Langit tidak jadi begitu saja. Tetapi melalui proses. Maka coba kalian lakukan penelitian-penelitian, kata Allah. Wa antum tandurun. Kalimat tandurun, nazara dalam Al-Quran, itu bukan melihat dengan mata saja, tidak. Tetapi lakukan penelitian-penelitian, kata Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba perhatikan, coba teliti bagaimana onta itu diciptakan. Diteliti, bukan dilihat, tidak. Bukan dilihat. Makanya, di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Ibnu Arabi, apa kata beliau? Kita bukan disuruh lihat onta itu, tidak. Tetapi proses, kenapa air yang diminum oleh onta itu bisa ke punuk dia di atas, Pak. Padahal sifat air itu selalu ke bawah. Semua binatang air itu selalu di perutnya. Kenapa onta itu ketika dia minum air dia di atas, Pak? Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini adalah perumpamaan, kata beliau. Kenapa ketika matahari menyinari lautan, Pak? Air laut naik ke atas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, coba lihat. Kenapa air laut bisa diikat dengan awan itu? Ada partikel apa di awan itu? Kenapa dia tidak turun? Kenapa ketika Allah mengatakan sanasrifuhu ammay yasha, saya akan distribusikan air yang diikat oleh partikel awan tadi kemana saja yang saya suka? Makanya itu waktu ujian, katanya hana ujian, urun lain pakai ujian, dia pakai hana ujian, ya, Pak. Urun lain banjir, pakai hana banjir. Inilah yang Allah katakan sanasrifuhu ammay yasha. Saya bawa air itu kemana saya suka, kata Allah. Yuthmike bagdanya apa? Kenapa awan itu bisa menahan air hujan? Bisa menahan air yang sifat air itu turun ke bawah. Dan kita disuruh pikir juga, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Sabak. Kaum Sabak itu di Yaman, Pak. Yaman itu kalau kita lihat geografis Yaman itu San'a itu di tengah-tengah ini, Pak. Ibu kotanya itu di lembah.
di lembah ya. Kemudian setelah kita keluar dari San'a, kita naik lagi bukit, Pak. Kemudian turun bukit lagi, naik bukit lagi, turun bukit lagi. Geografisnya, letaknya Yaman itu di samping Laut Merah. Di bawahnya Arabic Sea, Pak. Ketika Allah akan mengazab mereka, mustahil kalau kita lihat, Pak, mustahil. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Air laut itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas gunung tadi, Pak. Dan dihancurkan kampung itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kampung itu hancur, kemudian air itu dinaikkan kembali oleh Allah dan dikembalikan ke lautan. Kita disuruh pikir, kenapa bisa seperti itu? Lakukan penelitian. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, afala taqilun, afala yaqilun. Itu hampir 20 seimbang, Pak. 20, 24, 20 sekian. Afala taqilun, gunakan otakmu, gunakan kepalamu. Kamu hebat bukan begitu saja, kata Allah, ada proses-prosesnya. Kalau umur 4 bulan tidak saya berikan roh kepadamu, kamu tidak ada apa-apanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika kita hidup di dunia, visi misi kita itu cuma 2 saja. Ini yang ada dalam tafsir Jalalain. Apa kata Imam Jalalain? Ketika menyikapi ayat thumma nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami uji manusia itu, kata Allah. Ujian bagaimana diperjelas oleh Imam Jalalain. Karena salah satu tafsir yang simple, ringkas, yang tafsir Jalalain. Kalau kita ingin mempelajari nyobek ribet-ribet lah, pun tafsiran Jalalain saja. Dan dia pun tidak begitu ini kan, dia menafsirkan ini apa namanya? Nabtalihi. Nabtalihi itu apa namanya? Maka kata beliau nabtalihi itu 2. Al-amru wan nahyu. Kita diuji dengan al-amru, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ketika Allah memerintahkan salatlah kalian, ketika kita tidak salat atau ketika kita salat itu merupakan ujian dari Allah. Ada orang yang patuh, ada yang tidak patuh. Ya, nampak. Maka jika ujian nanya, visi misi tanya mentok, hana lain, Pak. Kemudian yang kedua, an-nahyu. Sejauh mana kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan nyo haram be, bui haram be, ase haram, nyo haram, paju hatagok haram be, berzina hanjut be, kata Allah, berdosa be, kata Allah. Allah ingin melihat sejauh mana orang patuh kepada Allah dan sejauh mana dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang paling bahagia hidup di dunia dan di akhirat, kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Orang muttaqin ni, Pak. Apa muttaqinnya? Kalau muttaqin versi Al-Qurtubi, muttaqin itu antattaqiyallah fi af'alihim wa aqwalihim. Menjaga anggota tubuh dan menjaga mulutnya, kamu muttaqin ni, Pak. Maka kalau ada orang menjaga mulut saja, tidak menjaga anggota tubuh, kalau muttaqin lah. Orang mantang itu menagap, mantang itu caci maki gap. Gaknya berzikir ngapa? Astagfirullah, astagfirullah. Habis itu menagap. Nyan hana muttaqin yang lempai. Kalau muttaqin. Nyan gak semayang, gak pegaknya, tapi mentang cua tagap. Mentang kalian maksiat, mentang pajo haram, mentang zalimi gap, maka tidak dikatakan orang-orang muttaqin. Makanya konsep hidup kita 2 saja. Apa yang gayu oleh Allah puput le juga deh, nyan, Pak. Apa tutahana tutahnya kata terbiasa hana tutah, Pak. Maka seorang itu ketika goes-goes, kan susah, berat, Pak. Berat hak goes-goes, Pak. Belum tajak ada jadi ngaki kan. Ka 1 kilo ka he, Pak. Besok coba lagi, Pak. Besok coba lagi, Pak. Setelah 40 hari, sebulan, setahun, yang ka mangak goes-goes, Pak. Ho meja uthare, jut cin, Pak. Ho meja ubanda ceh, jut cin, karena ka terbiasa. Makanya kenapa salat itu berat? Karena belum terbiasa lagi, Pak. Kenapa kewajiban Allah itu berat? Karena belum biasa lagi, Pak. Ini istilah Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin, Ar-Ridha namanya, Pak. Jadi ridha itu, keridaan itu sudah level atas, Pak. Level sabar atas, Pak. Yang pertama kata Imam Ghazali, sabar, ridha. Nya level terakhir ridha, Pak. Nya nak pak jeli, Pak. Nya menyuka ridha, nya kan nikmat ibadah, Pak. Nya menyuka ridha, Pak. Lagi tidak orang, ipakat jeb kupi pet, Pak. Uropan gejek kupi pet, oh mak gejek kupi pet ya, Pak. Kamahai pet lama. Uro kedua gejek kupi pet, maka dia sabar untuk jeb. Kapalo kupi pet lama, apa hana lain ya, Pak. Ibakah ada ino espresso cuma lain hana ya, Pak. Kaguralom. Abi yang jeb lo yang kelai yang keput setelah seminggu sang mengaji tang ya, Pak. Setelah sebulan 40 hari, Pak, setelah 40 hari hayat dah jeb kupi pet lama ya. Karidha kan yang Pak ya. Maka setiap beliau minum kopi pahit, dia nikmati itu, Mak. Pakai telefon kan, hey, tajik kopi espresso belum ya. Awal yang kebenci ya, Mak. Kenapa? Karena belum ridha lagi, Mak. Belum terbiasa lagi. Ibadah binanci, Mak.
Orang pun dah temayang berat, Pak. Dah sabar, Pak. Dah sabar. Tengok je, lom sabar, lom berjemaah. Setelah 40 hari, umat sang mangat sang jemaah. Belum dah jak safari tubuh lagi, Pak. Walaupun dah jaju. Jangan, Pak. Mangat sang, Pak. Kenapa? Karena sudah kita nikmati, Pak. Urung kemawai kan menikmati juga, Pak. Jika orang kemawai, puput layak du inan dari bengah tok teput ni, Pak. Du mendam, Pak. Angkat dan teputan, Pak. Tetapi ketenangan jiwa ada sama dia, Pak. Oh, mangat dah kemawai, Pak. Katanya yang tak kalan bengu dah kalan pun mangat kemawai le du inan nyamok aleh pupu je na pupu inan, Pak. Kak suum belum, Pak. Tetapi nikmat bagi dia. Kenapa? Dia sudah ridha, Pak. Yang ka ridha, Pak. Lagi urung duk tep-tep bab masjid, Pak. Yang ka ridha je, Pak. Idu baca Quran, temayang duha gawa potiploh hendak. Yang ka ridha kan, Pak. Artinya apa? Nikmat bagi dia untuk duduk di masjid. Sama lagi urung duk kedai kopi, Pak. Dari bengah ke duk orang ke duk tok tepuk, yang ka ridha, Pak. Yang level ridha sudah ada sama dia. Yang ni banyak. Padahal kopi hana habis-habis kopi pancung, hana habis-habis kopi pancung. Kebetulan pancung kopi kaget tak lepi kan, Pak. Ya. Sang menyo hidup tak kongon jaga kopi yang banyak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika menguji manusia dengan nabtalihi dengan perintah dan larangan tidak diberikan modal sama sekali? Diberikan modal kepada kita, Pak. Lagi kita nyota pegah Pak ndek buka kedai deh ni, Pak. Apakah kita cuma menyuruh saja? Anak tidak punya apa-apa. Gejuk modal, Pak. Kan hana gejuk modal. Gejuk modal li Allah Subhanahu wa taala. Anak binaci, nyo modal pun, cok pen 3 juta. Ne pegak kedai, ne pegaknya ne mekat. Nanti menyo kurang lekai balun. Ya, Pak. Kita juga diberikan modal, Pak. Kita ambil dalam Al-Qur'an 2 ayat. Bukti Allah memberikan modal kepada kita. Yang kita lupa sama modal itu, Pak. 2 katanya, Pak. Apa modal itu? Fahadainahun najdain. Saya berikan dia 2 jalan, kata Allah. 2 jalan bagaimana? Jalan kebaikan, jalan keburukan. Saya ajarkan dia. Menyo mehet damang surga, mehet keridaanku, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kalau kamu menghana mehet apa, puputnya juga purna cili Allah, Pak. Nanti mencuju dah kau anak pupu. Nanti mencuju pupuknya akhirnya engkau dapat kemurkaanku dan aku masukkan ke dalam neraka. Dalam ayat lain, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam tafsir Ibnu Abbas, apa makna alhamaha? Kalau kita lihat di dalam terjemahan ilham, mengilhamkan, Pak. Dalam tafsir Ibnu Abbas, alama. Alamanya apa? Diajarkan oleh Allah. Saya ajarkan kamu jalan kebaikan. Saya ajarkan kamu jalan kejahatan. Maknanya, di setiap manusia itu ada 2 potensi, Pak. Potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat jahat. Nah, dalam tubuh masing-masing. Tergantung jiwa seseorang itu, mana yang mau dia tanam, mana mau yang dia siram. Kalau dia setiap hari mau menyiram kebaikan, maka kebaikanlah yang tumbuh. Kalau dia setiap hari mau menyiram kejahatan yang ada dalam tubuh dia, maka kejahatanlah yang tumbuh. Kita tidak usah ngomong dulu masalah ini, Pak. Oh, gaknya di petern Al-Quran, gaknya ke petern Taurat, kelompok ini diturunkan Injil. Kita sekarang bertanya saja, Pak, kepada semua orang, siapa saja. Karena potensi ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Kafirkah dia? Munafikkah dia? Fajirkah dia? Mukminkah dia? Kemudian orang biasakah dia? Atau hana agama alam, Pak? Urang hana agama. Menyo hana pati, aci tatanya Mbak urang hana agama, Pak? Animisme, Pak. Apa namanya? Animisme menyembah batu. Nya urang hana agama, hana pati sesuatu, Pak. Coba tanya sama dia. Boleh enggak mencuri punya orang lain? Ketika kita tanya, boleh mencuri punya orang lain? Bekal dia dalam tubuhnya menjawab, Pak, tidak boleh. Hanjut dia mencuri dagau. Ya, nih, Pak. Boleh enggak berzina? Secara otomatis dia ngomong, tidak boleh. Boleh enggak mendalimi orang lain? Tidak boleh. Tanya sama siapa saja, Pak. Mandum je tanya, Pak. Yang tidak punya agama, hana semayang, hana puasa, hana patuba Allah, pubuk mati, cita yang Pak urangnya, Pak. Je dia mencuri dagau? Dia pasti menjawab tidak. Kenapa? Kenapa dia tahu tidak, Pak? Karena ada bekal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tubuhnya. Maka kita tak perlu heran, Pak. Hana perlu heran. Ahli ibadah beribadah selama puluhan tahun tapi akhirnya mati dalam keadaan kafir. Hana perlu heran, Pak. Kenapa? Potensi kafir, potensi berbuat jahat ada dalam tubuh dia. Ya, Pak. Kalau di dalam secara ilmiahnya begini. Di dalam tubuh manusia itu ada inti sel, Pak. Nukleus namanya. Ada inti sel positif, ada inti sel negatif. Ketika seseorang berbuat yang positif, maka yang positif ini akan bangkit terus, Pak. Ketika seseorang membiasakan diri untuk salat, berjamaah, bersedekah, berbuat baik, maka kebaikan ini akan tumbuh sendiri, Pak. Sehingga kebaikan akan memenuhi tubuh dia. Dan dia hari-harinya berbuat kebaikan saja. 1.
Ketika intisel negatif ini, seorang semangat gap, ikeng ke gap, kueh ke gap, dengki ke gap, maka yang ini akan bangkit terus, Pak. Sehingga tubuhnya dipenuhi dengan kejahatan selalu. Maka ji urang yang terbiasa dengan kebaikan, urang yang terbiasa dengan bersedekah, urang terbiasa dengan berjamaah, tiuro hana gejak jamaah mumang ya, Pak. Oh malu hana jamaah yang katelak bagi banjaran. Lagi urang hana kenang kupi tiuro, maka mumang pun kupi kalau kenang lam ya, Pak. Oma hana memang pakan, hana du kedai kupi orangnya. Oma kamu memang pakan, hana baca Quran orangnya. Kenapa? Karena baca Quran itu sudah dipupuk dari tubuh dia. Baca Quran. Demikian pula kejahatan, Pak. Ketika seseorang membiasakan diri itu berbuat jahat, Pak. Dia mencua tegap, cok tegap, keng kegap, macam-macam, kueh kegap. Maka dalam tubuh dia sudah ada sifat-sifat dengki kegap, kueh kegapnya, Pak. Hana galak kegap. Makanya menyogoknya hana gekeng kegop tiuro mumang ya, Pak. Yo pekan dia, onyo hana keng kegop lah ya, Pak. Maka ji keng kegop butuh latihan ji, Pak. Butuh latihan keng hana lihat. Orang yang pertama ngomongin orang lain baru latihannya kalau winun le, Pak. Napaknya pun hana, Pak. Karena yo kan, Pak. Uro kedua minanci, uro kelek je biasa kan, Pak. Keng kegop biasa kan, Pak. Maka menyotir orang membiasakan diri dengan temecu adagap, maka menyohana ke temecu adagap tutah kan, Pak. Menyohana ke korupsi ada gap tutah kan, Pak. Menyohana ke paju harum tutah kan, Pak. Nyo boleh hana paju harum ile. Nya. Whatever ke paju harum kata nang jiwa kan, Pak. Ya. Ini dua potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi ini diberikan, maka inilah keadilan Allah, Pak. Potensi ini diberikan kepada semuanya. Makanya hana perlahiran cik. Kalau ada orang hidup di dalam hari-hariannya, pugat maksiat habis, Pak. Ibadah dan taputan. Tetapi ketika meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ibu taubat ba Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang ada di dalam Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin, ada seorang pemuda sudah membunuh 99 orang. Dia datangi ulama itu, titik ulama tanya. Yang parang bak jawab, pun haji pedeng bak jawab. Ditanya tu, ai menyolun taubat, terima taubat lun. Pekan ni tanya, saya sudah membunuh sekian puluh orang sudah bunuh. Hana apa nak terima taubat don? Ikut aku lah orangnya, Pak. Uru-uru yang juk fatwa ikut aku. Dia datang lagi pada ulama selanjutnya, Pak. Yang truk pak ulama tertuh. Ibu kata, "Drang ulama tertuh, Ron. Saya sudah membunuh sekian orang." Ya, Pak. Kalau saya bertobat, diterima enggak tobat saya? Apa dijawab ulama yang 100 ini, Pak? Ini dalam Riyadhus Shalihin, Pak. Ulama itu mengatakan, sebesar apapun dosamu, kamu akan diterima oleh Allah tobatmu. Rahmat Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Apapun dosamu, metet-tet urung. Imo orang itu tujuh nama. Lu laki maaf Allah, lu taubat ba Allah, ki banjara lu taubat ba Allah, hebat. Kamu bisa bertobat pada Allah. Kamu tinggalkan apa yang sudah kamu lakukan. Baik poh lagi. Nyai abah juga, pedeng abah juga deh. Sudah, satu. Jangan kamu lakukan lagi. Yang kedua, kamu pergi ke sebuah kampung, di situ kamu bisa belajar agama di situ. Kamu bisa mengenal Allah di situ. Kamu bisa belajar agama dan lain sebagainya. Karena kampung itu kampung urung yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ija ayu di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Turun dua malaikat. Malaikat pun pegah apa? Calon penghuni neraka. Malaikat kedua apa? Panena penghuni neraka, penghuni surga. Kaim dawa dua malaikat ni. Malaikat pertama mengatakan, dia kan belum berbuat sesuatu lagi. Dia belum sampai ke kampung itu. Belum berbuat sesuatu. Dia yang dia buat apa? Dia sudah membunuh sekian puluh orang. Kata malaikat yang kedua. Tapi dia sudah bertobat kepada Allah. Tidak, mendawa apa? Akhirnya Allah mengirim malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga mengatakan begini saja. Coba ukur dulu. Dari tempat dia tadi berbuat maksiat, ke tempat itu kemudian dibagi dua. Dia lebih condong ke mana? Condong ke tempat kampung yang baik itu atau condong ke tempat dia tadi? Setelah diukur condong ke sana. Makanya malaikat mengatakan dia ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya diterima. Nyana perlahiran maya. Bahkan kecenderungan ada di dalam tubuh dia untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Fir'aun laknatullah dalam hidupnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Nyo sungai Nil ini berjalan di atas perintahku. Kenapa di atas perintahku? Karena sungai Nil itu dari Mesir, Pak. Mesir, kemudian Sudan, kemudian Ethiopia, kemudian Cape Town, Pak. Jadi air Mesir itu, sungai Nil ketika berjalan, maka kata Fir'aun, nyan menyolun tam air sungai Nil di situ. Saya tahan airnya, maka Sudan tidak dapat apa-apa, pasokan air. Ethiopia tidak dapat pasokan air. Cape Town tidak dapat pasokan air. Makanya kenapa Amerika cukup bengeh, Pak.
ketika Ethiopia membuat sebuah bendungan untuk menahan air air Sungai Nil. Bengih Amerika, Pak. Amerika ya hasut Sudan, Amerika ya hasut Mesir, Pak. Ini tolong you pancu, Pak. You pancu. Kenapa? Gara-gara ditahan itu air tidak masuk ke Cape Town, Pak. Ya, susah masuk ke Cape Town. Makanya Fir'aun mengatakan yang mengatur air ini adalah saya adalah Tuhan. Tetapi apa? Ketika dia meninggal dunia, ini kalau Fir'aun yang pertama tidak ada berita bagaimana akhirnya dia, Pak. Tetapi Fir'aun yang kedua ada. Arti Fir'aun yang pertama, Nabi Musa hidup pada dua Fir'aun. Fir'aun yang pertama namanya Ramses II, Pak. Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Yang jenggotnya itu kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, atwalu min jismihi. Jenggotnya lebih panjang dari tubuhnya. Maka dia ketika dia jalan diangkat jenggotnya, Pak. Maka satu-satunya orang yang menarik jenggot Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam. Cukup bengeh. Oh madrona. Sampai mau dia bunuh anak itu, Pak. Hingga dikatakan oleh istrinya, qurratu aini li walak. Hai pekan nepoh anaknya, mata anak mi hai depu tepu ji, nyan Pak. Hai depu tepu, nyan ngoi dari, Pak. Kematian Fir'aun Ramses II ini pada umur 90 tahun. Ketika itu dia sakit pun aja, kanker abah, Pak, kanker abah. Tuhan kena kanker ya, Pak. Tuhan kena kanker. Jadi Tuhan hanjut pajuh tepu-tepu le, Pak, Fir'aun. Pajuhnya hanjut tepu hanjut. Padahal dia semuanya punya, Pak. Tetapi ketika sakit dia hanya baca tepuli, akhirnya meninggal pada usia 90 tahun. Dia wariskan sifat ketuhanannya sama anaknya yang ke-13. Anak Ramses II ke-13. Dia meninggal pada usia 60 tahun. Dan dia sempat mengeluarkan kata-kata di mulutnya, tapi tidak diterima lagi oleh Allah. Tidak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illallah. Kemudian di dalam ayat lain, tidak ada Tuhan. Saya beriman amantu bi Rabbi Musa wa Bani Israel. Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Bani Israel. Dari mana kata-kata ini muncul? Dari potensi yang diberikan oleh Allah di dalam tubuh Fir'aun, Pak. Ya, makanya kitanya hendak pegang malum bangai Harun. Hana bangai kitanya, Pak. Kitanya mandung carang, Pak. Cuma potensi itu yang ada di tubuh kita itu tidak kita bangkitkan, Pak. Tapi ada urun lain pakai hafal Quran, pakai luar hanjut, cik pakai hanjut, Pak. Urun lain ibadah lagi tanya apakah hanjut, Pak. Dalam ibadah itu bukan banyak atau sedikitnya tidak. Yang jelas nilai, Pak. Nilai kita cari sekarang, Pak. Dalam bersedekah nilai kita cari. Bukan banyak kita cari, Pak. Oh, tipulan kamu sedekah 1 miliar, lun hana peng, lun. Bukan itu yang kita cari, Pak. Untuk apa banyak kalau ditolak oleh Allah? Yang kita carikan nilai, Pak. Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Salatu raka'ataini afdal, kata beliau. Salat 2 rakaat setelah salat Isya, Pak. Sebelum tidur artinya. Ini masih umum kalimat ini. Bisa saja ba'diyah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas. Bisa saja salat 2 rakaat sebelum tidur, Pak. Salat 2 rakaat setelah Isya, kata beliau, lebih afdal dibandingkan salat sepanjang malam sampai subuh tetapi wa qalbuhu sahin. Hatinya itu lalai. Lalai kan, Pak. Belum katanya waktu ada teman-teman tarawih ke karak Ramadan, Pak. Allahu Akbar. Trip dah lagu imumnya, trip dah imum. Kipa mu khusyuk punya lengan, Pak. Nya kamu gok-gok lah, Pak, gok-gok, Pak. Sedang semayang mendeme dengut. Kipa cara le, Pak. Urung nonton bola na dengut. Hana dengut nonton bola, Pak. 2 jam leh jam nonton bola, Pak. Nyan, Pak. Urung konser nonton konser, Pak. 2 jam leh jam nonton konser, Pak. Nyan di stadion maupun stadion Harapan Bangsa, Pak. Nyan konser habis Isya, Pak. Nyan maghrib asa biasa katruk, Pak. Nyan gedang, kuat pitan taputan. Hana kuat, Pak. Konser siap jam 10. Tapi hana kuat tepu pada gedang dari bunuh gedang, Pak. Asa hana 4, maghrib hana 4, Isya hana 4, Pak. Katanya bantadang 2 menit, Pak. Umar takit hatu deuk. Nya, Pak. Takit deuk go nyai imum pahekan to tengok ambek pasang imumnya li, Pak. Hek dah ni, Pak. Hana urang protes ketika konser, Pak. Umahnya kata takit ka 2 jam. Hana takit, Pak. Urang nonton bola aja kalian, Pak. Mata kena 3 gedih 3, kena 3 gedih 3, kena 3 gedih 3. Makanya hana salah bukan nonton bola. Karena apa? Bola yang bercerok, Pak. Yang kalian cuma bola. Kan bola, Pak. Hona bola ke kenai kalian, Pak. Kan. Ija urung tirotu lu nonton bola aja, Pak. Ge bola-bola tu Pak nonton juga. Jadi nonton bola aja ni, Pak. Tetapi kepalanya nak pernah sakit, hana sakit, Pak. Padahal selama 2 jam begini saja kepala dia, Pak. Gini saja. Tapi hantang kuat. Nyo sedang temayang assalamualaikum, mak kata ke kulun, Pak. Sedang dadu umak ka enjok lom, umak kata ke kiyang lom, umak kata ke nyo, kata ke je. Nya. Makanya yang membuat susah itu kita sendiri, Pak. Yang membuat kita bahagia kita sendiri juga, Pak. Nya ni, Pak. Yang membuat kita itu nyan temayang katanya, nyan temayang ke Allah, na perle Allah temayang katanya, nyan temayang ke katanya. Ketika kita buat dosa, dosa itu kembali kepada kita juga, Pak. Yang membuat sengsara kita juga sendiri. Yang membuat kita bahagia kita juga sendiri, Pak. Maka kita melekat Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, buka pintu hati lu, nunjuknya ke lu. Inilah potensi yang diberikan oleh Allah. Makanya dengan ada dua potensi itu, diberikan potensi selanjutnya. Faja'alnahu sami'an basira. Dua potensi sudah saya berikan tadi kata Allah. Makanya tergantung seseorang itu bagaimana memanage potensi tadi, Pak. Kalau ada orang dari kecil dididik oleh orang tuanya untuk menjadi penjahat, maka potensi negatif tadi bangkit terus, Pak. Kalau dari kecil, seorang anak dididik oleh orang tuanya untuk menjadi orang baik, maka potensi kebaikan tadi itu akan muncul dari tubuh dia. Sehingga dia menjadi orang baik. Dan tidak menutup kemungkinan. Ketika dia menjadi orang baik, pada suatu saat, lingkungannya membuat dia itu berubah. Sehingga apa? Yang negatif tadi itu naik kembali dan ditutupi yang kejahatan tadi. Maka jika kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, nepematilun dalam keadaan husnul khatimah. Ya, Pak. Maka masih kita merujuk ke dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Pak. Apa kata Imam Ghazali? Seorang itu bodoh sekali dia, kata Imam Ghazali. Bodoh bagaimana? Dia bangga dengan amal ibadahnya. Dia bangga dengan tahajudnya. Ibadah pinulung kata tahajud, sekian pelutung kata tahajud. Al-Quran baik dan nyongle, dari ubud baca Al-Quran. Yang sedekah baik dan nyongle, dari ubud kamu sedekah. Temayang fardu, nak tinggai. Temayang sunat cukup jai. Puasa belum. Syarat ketemu surga kana, ya Pak ya. Syarat untuk bisa husnul khatimah sudah ada. Maka Imam Ghazali mengatakan bodoh orang ini. Dia tidak tahu kebaikan yang dilakukan puluhan tahun lamanya bisa hilang akibat kejahatan yang dilakukan, Pak. Seorang ketika syirik kepada Allah, semua akan habis. Ya, seorang ketika dia murtad, semua akan habis. Hanai bohyum lele Allah. Maka nilainya tidak ada, Pak. Kita kan mencari nilai dalam ibadah. Kan mencari banyak. Beda dengan yang padu rakaat. Kita yang gabung dengan 8, dengan 20. Ide hiluar ke 70 rakaat, Pak. Main daraweh. Ya, Pak. Hai, tak ikuti deh, Pak, hiluar, Pak. Datang yang padu rakaat 20, 70. Oh, maka